secara itu ya, Perda angkutan barang. Kalau nggak salah Perda tahun 2018 tentang angkutan barang. Itu sebenarnya nggak boleh beroperasi di siang hari. Kenapa? Kalau sudah ada Perda, berarti di sini yang harus berperan adalah penegak Perda. Saya melihat persoalan ini ya, penegak Perda ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya kalau istilah zaman anak-anak sekarang nyebutnya, kalau kita katakan impoten penegak Perda itu kayaknya gimana gitu. Tapi ya memang faktanya seperti itu. Penegak Perda tidak berjalan sehingga para oknum-oknum pengusaha itu menjalankan armadanya semaunya. Kalau terkesan menantang bisa dikatakan begitu. Kenapa? Ya karena penegak Perdanya diam, tidak berjalan, tidak ada sebuah tindakan-tindakan tegas begitu. Artinya kepastian Perda Kabupaten Tangerang tentang angkutan barang ini mesti dipertanyakan. Sebenarnya Perda ini masih berlaku enggak? Kalau enggak berlaku, ya cabut saja Perdanya. Nah di sini juga dari Dishub, ya itu disepatankan ada posko Dishub itu. Dipastikan kesempatan. Terkait perizinan Pak. Selama ini kan bukan selama ini mengurus dan mereka meningkatkan atau mengatakan ada izin lingkungan. Menurut tanggapannya, apakah tentang proyek itu gimana? Nah, kalau sekarang gini aja, galian reterse itu kan dilarang. Kalau galian reterse dilarang, berarti tidak ada proses galian tanah. Itu udah jelas patokannya begitu. Nah, ketika di sini ada urukan, berarti ada sumber galiannya. Nah, ini tadi kembali kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan ataupun Dinas Satpol PP. Di sini mereka tutup mata. Harusnya ya sesuai dengan yang saya katakan tadi, di depan kantor kecamatan itu ada posko Dishub. Nah kerjanya apa aja itu posko Dishub? Kenapa lihat armada angkutan tanah lalu lalang, tapi mereka diam? Nah itu tanah-tanah yang berjajaran itu sangat berpotensi membahayakan nyawa pengguna jalan. Kenapa? Ya namanya kendaraan jalan licin, bisa saja terpleset jatuh segala macam. Nah termasuk dari pihak polsek sendiri ya harusnya dari lantasnya juga harusnya ada sebuah tindakan, ada sebuah upaya ya terlepas bekerja sama Dishub atau pencamat itu harus dilakukan sehingga masyarakat tidak mengeluh. Kemarin saya melihat hampir saja masyarakat jatuh, gitu. Hampir kepleset. Bahkan ketika mobil truk itu tancap gas, itu tanah itu bahkan sempat percikan tanahnya itu terbuang menimpa pengguna jalan. Itu. Nah itulah penegak Perda harus bertanggung jawab. Artinya bila mana Perda ini tidak berjalan, berarti kepala penegak Perda itu gagal menjalankan fungsi dan tugasnya. Dan di sini Bupati Tangerang harus menindak tegas kepada oknum-oknum yang melakukan pembiaran terkait adanya pelanggaran Perda. Kalau perlu pecat saja mereka. Sedikit saja Pak, himbauan atau harapan bagi masyarakat maupun pelaksana proyek tersebut. Kalau namanya pengusaha ya, kita tidak menyalahkan pengusaha. Yang salah itu adalah pemerintah ataupun instansi terkait. Harusnya mereka yang kooperatif, mereka yang cari tahu. Ini ada pengusaha ini legalitasnya seperti apa. Mereka harus mempertanyakan. Dari unsur pembenahan-pembenahannya juga harus ada. Kalau masyarakat mayoritas orang awam, tidak tahu itu Perda, tidak tahu itu undang-undang, harusnya yang tahu ya pemerintah setempat lah. Ya kaitannya dengan keamanan, ketertiban segala macamnya itu harus dijalankan.
Kalau tidak dijalankan ya itu, lihat sendiri kan, sama diteteran di mana-mana, terus pertanggungjawabannya nggak ada. Jangan apa ya, kayak polisi India, sedang sesuatunya setelah terjadi baru rame-rame. Kita harus antisipasi banyaknya kejadian-kejadian di tempat lain akibat tanah tersebut yang arogan sehingga menimbulkan korban, tabrakan segala macam. Sebelum itu terjadi harusnya ada antisipasi lah. Jangan tutup mata lah. Mereka dibayar oleh negara memang untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Saya rasa itu. Kedepannya agar pemerintah setempat nih untuk supaya bisa tegas, apa yang harus dilakukan? Kembali kepada ini kurangnya koordinasi ya saya melihat. Di sini ada kelurahan, bahkan itu kalau dekat dengan kelurahan. Seharusnya kalau kelurahan melihat, apalagi ya boleh dikatakan cuma samping ya, bersebelahan dengan kantor kelurahan. Melihat hal itu, kenapa lurah kok tidak sigap, tidak bertindak? Nah itu kenapa? Sedangkan lurah itu kan pegawai negeri, digaji oleh negara memang untuk menjalankan tugas selaku lurah di kelurahan. Mereka harus apa ya, bisa memperhatikan apa yang menjadi keluhan dan kepentingan masyarakat kaitannya dengan itu gitu. Nah kalau lurah tidak mampu, harusnya kan lurah berkoordinasi lah dengan camat. Camat bisa berkoordinasi kepada pimpinan yang lebih tinggi, ataukah ke Disub, ataukah ke Dinas Satpol PP. Itu harus dilakukan akibat kurangnya koordinasi sehingga hal ini terjadi.